Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa ketemu. Dan ada satu pertanyaan yang kita sebagai seorang manusia harus tahu di dalam kehidupan kita. Yaitu pertanyaan apa? Yang pertama adalah mengapa Anda hidup? Setiap kita pasti hidup kan, karena kita manusia. Tetapi pertanyaannya yang perlu kita tahu adalah kenapa sih kita hidup? Buat apa sih kita hidup? Untuk apa Anda diciptakan? Kenapa Anda diciptakan? Anda diciptakan, Anda hidup bukan hanya untuk menu-menuin dunia. Anda diciptakan bukan karena Tuhan iseng. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita diciptakan, Anda diciptakan, itu ada purpose. Ada tujuan dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu hidup kita, bahkan dunia sebelum dunia itu dijadikan. Saya pernah punya pengalaman bahwa dulu ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa hidup ini sia-sia. Hidup ini kayak hidup menunggu mati. Kenapa? Karena saya bangun tidur, lalu saya beraktivitas secara rutinitas, melakukan kegiatan, dan pada malam hari tidur, selesai, dan besok melakukan hal yang sama. Apakah Anda pernah berpikir yang seperti itu? Kayaknya hidup ini nggak ada maknanya. Kayak hidup ini nggak ada tujuannya. Kayak hidup ini ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu kayak yang salah nih. Kenapa sih saya hidup? Nah, ini seringkali ditanyakan kepada setiap kita, bukan? Mungkin termasuk dengan Anda. Anda bertanya, kenapa Anda hidup? Kenapa Anda diciptakan? Nah, di dalam sesi ini, kita akan belajar bersama. The Secret of Life. Mungkin bisa ditampilkan next. Di dalam buku saya, boleh next PPT-nya. Saya punya sebuah buku yang nanti menceritakan tentang The Secret of Life. Dan di dalam buku ini ada 5 chapter, dan di dalam video ini kita akan belajar untuk chapter yang pertama saja. Dan nanti Anda akan bisa mendapatkan kelima chapter ini di channel YouTube ini, dan Anda nanti bisa melihat chapter-chapter berikutnya di video yang lain. Dan saya akan membahas tuntas tentang apa sih rahasia di dalam kehidupan. Kenapa sih kita hidup? Dan di dalam 5 chapter di dalam buku saya ini, saya akan membahas tentang tujuan Anda diciptakan apa? Tujuan manusia diciptakan apa? Lalu yang kedua, manusia tidak hanya diciptakan, tetapi ternyata ada proses, yaitu kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga manusia hilang arah, nggak ngerti mesti ngapain. Apa yang harus dilakukan manusia hilang di situ. Dan yang ketiga, di chapter yang ketiga, itu ada sebuah hal yang luar biasa ketika Kristus itu memulihkan tujuan hidup manusia. Kristus, kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang turun menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa, memulihkan tujuan hidup manusia. Dan yang keempat, chapter yang keempat, nanti kita akan belajar tentang hidup kekal. Itu apa sih? Hidup kekal tujuannya bukan masuk surga. Kalau Anda masih mengerti bahwa hidup kekal itu untuk masuk surga, hidup kekal itu kita datang ke surga, kita menikmati surga, maka Anda tidak melihat hidup kekal ini secara tepat. Dan nanti di video keempat, saya akan bagikan tentang apa sih hidup kekal yang sejati, apa sih hidup kekal yang sebenarnya. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah the calling. Hidupmu sekarang itu harus membawa dampak kepada kekekalan. So, 5 poin ini saya akan bagi menjadi 5 video, dan ini juga ada di dalam buku saya, dan nanti Anda bisa menemukan secret of life, rahasia dari kehidupan itu apa sih. Saya akan bahas di dalam video yang pertama ini, the design. Boleh di next PPT saya yang selanjutnya. Nah, kita tahu ya, bahwa kita diciptakan
itu punya tujuan. Anda tahu yang namanya smartphone bukan? Anda tahu yang namanya ada iPhone. iPhone itu diciptakan untuk apa? iPhone itu diciptakan bukan untuk menjadi ganjel meja, bukan untuk menjadi ganjel pintu, bukan untuk melempar orang, oh enggak. Karena iPhone itu diciptakan supaya menjadi alat komunikasi, membantu kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita, membantu kita untuk kita bisa belajar menggunakan smartphone, menggunakan handphone yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk kita bisa menikmati akan pelajaran-pelajaran, bahkan sekarang ada AI yang masuk ke dalam smartphone kita bisa bertanya apa saja dengan smartphone kita bisa belajar banyak hal di situ. Dan itulah tujuannya smartphone. Meja diciptakan, ada tujuannya. Meja diciptakan untuk apa? Untuk menaruh tempat barang, untuk kita makan di situ. Meja bisa digunakan untuk mungkin ada orang yang naik meja untuk membetulkan lampu, bisa jadi itu dipakai, tetapi itu bukan tujuan utamanya. Dan begitu juga manusia, kita, Anda dan saya, manusia itu diciptakan punya tujuan. Tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan itu nggak ada tujuannya. Itu tidak mungkin, itu impossible, mustahil. Nggak mungkin ada sesuatu diciptakan ya hanya iseng aja, nggak ada kerjaan. Apalagi Anda dan saya yang adalah manusia, yang adalah ciptaan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Itu pasti ada tujuannya. Dan masing-masing kita itu Tuhan ciptakan bukan karena iseng Tuhan. Bukan karena misalkan saya gambarkan sebuah ilustrasi yang sederhana misalkan gini, tiba-tiba gambarannya ya, misalkan ketika Tuhan menciptakan Anda, Tuhan itu kayak sedang berjalan-jalan gitu ya, di dalam surganya dia jalan-jalan, oke, mau ngapain ya gitu. Terus dia ngobrol dengan para malaikat, "Hey malaikat gimana kabarnya?" Ngobrol, terus malaikat tanya ke Tuhan, "Tuhan lagi ngapain?" "Wah aku lagi bosen nih, nggak ada kerjaan," gitu ya. "Mau ngapain ya?" Terus malaikat nyeletuk ide, "Oh Tuhan buat manusia aja." Terus tiba-tiba Tuhan katakan, "Oh that's a good idea, saya akan menciptakan manusia." Misalkan Tuhan ciptakan namanya Niko. Maka Tuhan menciptakanlah Niko. Karena Tuhan iseng, karena Tuhan nggak ada kerjaan. Maka Tuhan menciptakan saya seorang manusia yang namanya Niko. I don't think so. Saya rasa kok nggak begitu ya. Saya rasa ketika Tuhan menciptakan saya tuh, gambaran saya, imajinasi saya itu Tuhan kayak duduk di meja kerjanya dan dia sedang menyiapkan mungkin laptopnya, terus atau mungkin dia siapkan blueprint-nya dan dia mulai memplanning, dia mau melihat dari hidup saya, dari awal hidup saya sampai terakhir hidup saya, dia plan itu. Gambaran saya, imajinasi saya berpikir bahwa ketika Tuhan menciptakan saya, dia mulai create tuh. Wah, saya akan menciptakan Niko, dia akan lahir di pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan dia lahir dari keluarga ini. Dan nanti di dalam kehidupannya Niko, dia akan mengerjakan ini. Ketika SD dia masuk di sini, SMP dia ada di sini, dia kuliah S1, S2, S3 dia akan kuliah di sini. Dan nantinya Niko selama hidupnya dia akan mengerjakan A, B, C, sampai Z. Sampai kepada Niko nanti meninggal pada tahun sekian. Dan dia sudah menyelesaikan bagiannya. Saya rasa kok ketika Tuhan menciptakan saya, kok seperti itu ya. Nah firman Tuhan jelas katakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah kenal kita manusia. Dan saya rasa Anda, ketika Tuhan menciptakan Anda pun, Tuhan juga punya plan. Dia preparing-nya benar-benar smooth, benar-benar detail, benar-benar luar biasa. Dia pikirin yang terbaik untuk menciptakan Anda. So, karena itu jangan pikirkan, jangan merasa rendah diri, oh kayaknya saya nggak ada gunanya. Enggak. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mau tahu tujuan kita diciptakan, cara kita ngerti gimana? Kalau smartphone diciptakan
Apple diciptakan, maka tujuannya apa? Kita tanya pabriknya Apple. Kita tanya mungkin Steve Jobs, awal mula dia mendirikan Apple bagaimana? Kalau kita mau mencari tahu tentang meja, ya awal mula yang membuat meja itu siapa? Diciptakan tujuannya untuk apa? Kita harus tanya kan. Nah kalau manusia, penciptanya siapa? Tuhan. Maka kalau kita mau tanya tujuan hidup kita, kita perlu tanya penciptanya. Next slide. Boleh next slide, Mas? Ya. Yang menentukan tujuan dari ciptaan itu penciptanya, bukan kita. Seringkali manusia mereka-rekakan. Kita punya plan, kita punya rencana, aku pingin ini, aku pingin itu, aku pingin melakukan ini, aku pingin melakukan itu. Oh, apakah itu salah? Oh, enggak. Itu enggak salah. Ketika itu hanya memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, iya, akhirnya hidup Anda bisa jadi hanya melakukan apa yang Anda inginkan dan bisa jadi keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan pencipta. So, itu menjadi miss. Kayak harusnya smartphone untuk alat komunikasi, tapi karena smartphone itu dia mengide, dia berpikir, ah aku kuat kok. Akhirnya dia menjadikan dirinya menjadi ganjal pintu atau ganjal meja. Ya, dia masih bisa berfungsi, tapi fungsinya sebagai ganjal pintu atau ganjal meja saja. Tidak maksimal. Kenapa? Karena smartphone itu tidak menjalani akan tujuan, tidak menjalani akan tujuan awal dia diciptakan itu apa. Begitu juga Anda. Ketika Anda hidup hanya menjalani hidup sendiri, atau bahkan Anda menjalani sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan apa yang menjadi maunya Anda sendiri, so perlu dipertanyakan apakah itu sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Apakah itu sesuai dengan apa yang mau menjadi penciptamu, kamu ingin jadi seperti apa? Apakah itu sesuai dengan keinginan pencipta kita? Ketika Tuhan menciptakan kita, masing-masing kita punya specific function, specific purpose. Karena itu kita perlu tanya, tujuan saya diciptakan untuk apa sih? Tuhan punya rencana apa sih di dalam hidup saya? So, Anda perlu tanya siapa? Anda perlu tanya penciptanya. Sepakat dengan saya? Setelah ini, saya akan membahas tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia secara global itu seperti apa. Secara garis besar tujuannya awal-awal mula Tuhan itu menciptakan manusia itu kenapa sih? Apakah dia iseng? Apakah dia gak ada kerjaan? Oh enggak, kita akan bahas itu. Next slide. Boleh di next slide, Mas? The design. Kita akan belajar mengenai tujuan penciptaan Tuhan. Tujuannya apa? Ya, kita akan bertanya kepada Tuhan, awal mulanya apa? Next slide. Karena di dalam penciptaan ini, kita akan melihat awal mula Tuhan menciptakan itu ketika apa? Ketika di dalam Kejadian. Di poin pertama, tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai seorang manusia itu apa? Untuk berkuasa atas dunia. Karena firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan katakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kata gambar ini adalah artinya tuh Salem. Itu representatifnya Tuhan. Secara apa? Fungsional. Jadi gambar itu bukan seperti, oh kita ini seperti gambar, seperti bentuk tubuhnya Tuhan, oh modelnya kayak gini. Oh enggak. Gambar yang dimaksudkan di sini tuh bukan seperti itu. Bukan secara physically sama gambarnya, patternnya sama. Oh enggak. Tetapi dalam bahasa aslinya itu lebih menuju kepada apa? Secara fungsionalnya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar, itu tujuannya gambarnya apa? Itu maksudnya Tuhan itu menciptakan kita untuk sesuai dengan fungsinya Tuhan. Yaitu untuk apa? Ayat itu dilanjutkan apa? Supaya mereka berkuasa.
atas bumi ini. Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai manusia itu untuk berkuasa atas bumi ini. Itu adalah fungsi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan manusia. Berkuasa itu bahasa aslinya rada. Itu artinya bukan terus kita mengeksploitasi, enggak. Bukan dalam arti terus kita semena-mena kita melakukan bumi ini, kita menghancurkan bumi ini. Oh, enggak, bukan itu. Tapi apa? Kata berkuasa ini maksudnya apa? Kita mengelola, kita menjaga ciptaan sesuai dengan tujuan Allah. Jadi ketika kita ini diciptakan, kita ini menjadi gambarnya Tuhan, itu artinya kita ini menjadi wakilnya Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk berkuasa. Berkuasa dalam arti kita mengelola, kita secara aktif mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia. Jadi Tuhan kasih kita wewenang, Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita kapasitas untuk kita menguasai akan dunia ini. Untuk kita menguasai dalam arti bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melakukan dengan sewena-wena, tetapi menguasai itu artinya secara aktif kita apa? Mengelola. Kata mengelola itu juga bukan hanya kita menikmatin aja, kita memeras saja, tidak, tetapi mengembangkan untuk dunia ini menjadi lebih baik. Karena Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itulah mengelola. Dan ketika kita punya kapasitas untuk berkuasa, kita punya kapasitas untuk mengelola, maka itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan, kita berkuasa atas hewan-hewan. Semua kita berkuasa atas tumbuhan. Bukankah itu suatu kuasa yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan mau taruh itu di dalam manusia. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia. Supaya manusia ini berkuasa atas dunia ini. Supaya manusia ini menjadi representasinya Tuhan. Wakilnya Tuhan untuk mengelola dunia ini. Supaya dunia ini menjadi tambah baik. Supaya dunia ini terus-menerus tetap sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan butuh pengelola. Siapa yang mengelola? Ya manusia. Seperti pada awalnya Adam ditaruh Taman Eden. Apa yang dilakukan Adam? Oh, dia berkuasa atas hewan-hewan. Buktinya apa? Dia namain tuh satu-satu hewan. Oh, kamu namanya ini, kamu namanya itu. Oh, kamu namanya singa, kamu namanya gajah. Oh, kamu namanya beruang. Dia namain itu. Memberi nama dan sampai sekarang itu dipakai artinya apa? Bahwa manusia punya otoritas menentukan kehidupan satu makhluk hidup, yaitu hewan. Dan saat itu Adam dikasih otoritas itu. Sehingga semua hewan yang ada di Taman Eden, dia nurut sama Adam. Kasih nama, dia nurut. Itulah kuasa itu yang seharusnya manusia punya. Tapi realitanya apakah kita punya? Nah, nanti kita akan lihat. Tapi inilah supaya ini kita ngerti ya. Tujuan awalnya Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya Tuhan. Supaya apa? Menurut gambar itu sesuai fungsi. Fungsinya apa? Untuk berkuasa. Berkuasa tidak hanya menghancurkan, bukan menghancurkan, tetapi mengelola, mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh percayakan kepada kita. Itu poin yang pertama. Lalu untuk poin yang kedua, Tuhan berbicara tentang apa lagi di dalam hidup kita. Boleh di next slide. Ketika Tuhan menciptakan manusia, apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan tidak hanya gambar, tetapi Tuhan menciptakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia itu tidak hanya gambar, tetapi rupa. Nah, rupa ini apa? Rupa ini kalau di dalam bahasa aslinya itu namanya demut.
itu mengacu kepada kemiripan, keserupaan, tetapi bukan secara fisik sekali lagi, karena Allah itu roh. Bukan hanya secara, oh bentuknya, enggak. Manusia pun bentuknya beda-beda, betul ya. Walaupun ada kembar identik, pasti ada sesuatu yang beda. Rupa, menurut rupa ini tidak secara identik, secara fisik, oh enggak. Tetapi apa? Secara esensialnya. Secara esensialnya itu apa? Mencerminkan karakter dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mau menciptakan manusia, menurut rupanya dia itu berbicara tentang karakter. Tuhan ingin menciptakan manusia itu serupa, sama karakternya dengan Tuhan. Nah, karakternya apa? Tuhan itu karakternya apa sih? Tuhan itu secara esensi apa sih? Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, Allah adalah kasih. Bukan Allah punya karakter kasih. Oh enggak. Allah secara esensi, dia adalah kasih itu sendiri. Dia adalah Allah yang kasih. Dia bukan punya karakter kasih, tapi Allah itu ya adalah kasih. Kasih itu sendiri. Artinya apa? Esensi dari kealahan itu adalah apa? Kasih. Maka ketika kita diciptakan oleh Tuhan, menurut rupa Tuhan, menurut rupa Allah yang secara esensi sama, maka ketika Allah adalah kasih, maka kita juga manusia diciptakan itu juga adalah kasih. Artinya kita punya kasih itu. Kasih di dalam hal ini, di dalam konteks ini bukan berbicara mengenai sekedar emosi kasih, oh enggak. Tetapi merupakan representasinya Allah. Sehingga ketika kita ada di dunia, orang-orang sekitar ciptaan Tuhan, itu nggak bisa langsung ngerti tentang Tuhan. Tapi mereka lihat siapa? Mereka lihat manusia yang adalah perwakilannya Tuhan. Yang adalah apa? Representasinya Tuhan. Nah, itu tujuannya Allah. Sehingga ketika ciptaannya Tuhan yang lain melihat manusia, mereka seperti melihat Allah. Karena kita ini diciptakan untuk apa? Menjadi representasinya Tuhan. Untuk mengasihi. Untuk mengasihi itu untuk apa? Ya kita menyayangi orang-orang. Kita menyayangi sesama. Kita menyayangi ciptaan-ciptaan yang ada. Kita mengasihi mereka. Kita menunjukkan kasih, itu adalah kasih yang apa? Kasih yang agape. Kasih yang tanpa mengharapkan sesuatu. Itu adalah kasihnya Tuhan. Itu adalah esensinya Tuhan. Kasih yang tidak meminta balasan kepada orang, kepada yang dikasihi. Itulah tujuan kita diciptakan. Untuk apa? Menjadi representasinya kasih Allah. Sehingga ketika orang lain lihat kita, ketika ciptaan itu melihat kita, dia melihat Allah. Ada kasih. Melihat Allah bukan Allah yang kejam, tapi Allah yang mengasihi. Allah yang selalu menaungi. Allah yang selalu apa? Menjaga. Allah yang selalu apa? Allah yang selalu hadir untuk selalu mengasihi dan mengembalakan para ciptaannya. Itu tujuan manusia. Tujuan manusia hadir di dunia ini untuk menjadi representasinya Allah yang adalah kasih. So Anda dan saya diciptakan untuk apa? Untuk mengasihi. Masih ingat tentang Tuhan ditanya, Tuhan, hukum apa yang terutama? Lalu Tuhan jawab apa? Tuhan tidak menjawab hukum Taurat, tapi Tuhan jawab dengan apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Karena apa? Karena itu tujuannya.
Tuhan ingin mengembalikan, Tuhan Yesus ingin mengembalikan kodratnya manusia untuk apa? Bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi manusia yang lain. Tujuannya cuma satu, kasih, bukan yang lain. Karena esensi kita diciptakan secara rupa serupa dengan Tuhan yang adalah kasih. So harusnya hidup kita juga penuh dengan kasih. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah hidupmu penuh dengan kasih? Apakah kenyataan manusia sekarang penuh dengan kasih? Saya rasa kok enggak. Bahkan kehidupan dunia sekarang, kalau kita lihat realitanya, manusia semakin kejam. Kalau kita lihat sekarang juga, banyak penculikan anak, banyak pembunuhan, anak-anak membunuh orang tua bunuh anak. Ngeri sekali. Semakin lama manusia semakin kejam, semakin gelap dunia ini. Dan apa yang terjadi? Kita akan bahas itu nanti di video yang kedua. Tapi supaya Anda tahu bahwa Allah menciptakan Anda untuk kasih. Lalu yang ketiga, tujuan Allah menciptakan. Boleh next slide. Tujuan Allah menciptakan tidak hanya kita serupa dengan gambar Tuhan. Tidak hanya kita diminta untuk Tuhan menguasai dunia ini. Tidak hanya kita serupa dengan rupanya Tuhan. Menurut gambar dan rupa. Menurut esensi yaitu kasih. Tetapi di ayat 29 firman Tuhan katakan Kejadian 1 ayat 29 dikatakan. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dari seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Loh kok bisa? Mungkin Anda membaca ayat ini sudah puluhan, mungkin Anda sudah menghafal bahkan ayat ini, Anda melihat ayat ini mungkin sudah biasa. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa berbiji? Kenapa pada mulanya Tuhan hanya menciptakan atau Tuhan hanya menentukan kita manusia hanya makan tumbuhan yang berbiji dan segala pohon yang buahnya juga berbiji? Kenapa berbiji? Banyak pohon yang nggak ada bijinya. Kenapa itu nggak boleh dimakan? Kenapa yang boleh yang berbiji? Kata memberikan di sini. Kata memberikan. Sebelum saya bahas untuk yang berbiji itu. Firman Tuhan di sini katakan, kata memberikan itu dalam bahasa asli Nathan. Itu menyiratkan apa? Tindakan inisiatif dari Allah. Tuhan sendiri yang memberikan. Tuhan sendiri yang memberikan inisiatif. Dan Tuhan sendiri yang memberikan sebuah kepastian pemeliharaan dari Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan. Bukan sesuai dengan kondisi manusia, bukan menurut apa yang kita lakukan terus Tuhan kasih, oh enggak. Tapi karena itu inisiatifnya Tuhan. Jadi itu sesuai dengan kemauannya Tuhan. Tuhan memberikan itu. Dan kata ini artinya, kata berbiji itu artinya apa? Terus-menerus menghasilkan apa? Benih. Jadi Tuhan itu ingin menciptakan sebuah pemberian, sistem pemberian yang bisa dinikmatin oleh manusia, supaya manusia itu boleh terus-menerus menikmatin akan anugerah Tuhan. Loh kok bisa? Hubungannya apa? Kata berbiji ini yang menjadi kuncinya. Coba bayangkan Bapak Ibu nih, teman-teman, saudara-saudara yang melihat akan video ini, ketika Anda makan buah yang berbiji, anggap aja misalkan apa? Apel, simple. Nah, kan ada istilah gitu ya. One apple a day itu bisa membuat kita jauh dari dokter, menjauhkan dokter dari hidup kita. Artinya apa? Ketika kita makan satu apel sehari, itu bisa menyehatkan akan tubuh kita. Sehingga kita jauh-jauh dari dokter, nggak perlu berobat karena kita sehat. Anggap aja hidup kita, Anda sedang makan apel. Yang Anda makan apa? Kulitnya, oh bisa jadi kulitnya dimakan kan langsung, nggak perlu dikupas. Apel bisa
makan kulitnya. Dan yang makan berikutnya apa? Tidak hanya kulitnya yang penuh serat, tapi apa? Daging apelnya kita makan, betul? Itu yang menjadi inti dari buah apel. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita makan biji apel? Mungkin kalau ada orang yang agak gimana gitu ya, mungkin bijinya bisa dimakan juga. Kalau dia adalah orang yang nggak ngerti, kurangan makanan mungkin. Wah, mau nggak mau terpaksa bijinya dimakan. Tapi menurut saya, sebagian besar manusia tidak makan biji apel, betul. Saya rasa Anda pun tidak makan biji apel. Terus biji apel kita apain? Kalau kita nggak makan biji apel, kita ngapain? Mungkin kita buang, lempar aja ke tanah, atau kita tanam biji itu. Nah, kalau biji itu kita tanam, maka apa yang terjadi biji itu? Biji itu akan mati, betul? Dia akan mati dan dia akan tumbuh tunas. Dia akan tumbuh tunas, tunas pohon apel, dan ketika tunas itu menjadi pohon yang besar, dan ketika pohon itu besar, maka pohon itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Lah kalau pohon itu menghasilkan buah, makin terjadi apa? Kita bisa menikmati lagi apel, betul? Kalau awalnya ibaratnya ini, ilustrasi. Tuhan kasih Anda satu pohon apel. Dari satu pohon apel itu kita bisa menikmatin apel, betul? Kita menikmatin apel beberapa, pohon itu panen, kita bisa makan apel, dan ketika satu buah apel kita makan, bijinya nggak dimakan dong. Bijinya kita apain? Bijinya kita tanam, betul? Kita makan satu apel, kita tanam bijinya. Dan dari satu biji apel itu akan tumbuh lagi apa? Pohon apel. Dan ketika biji apel yang kita tanam menjadi pohon apel dan pohon itu semakin besar, akhirnya kita punya berapa pohon? Kita punya 2 kalau kita tanam satu. Nah, kalau dari satu pohon kita makan, terus kita makan buah apel, kita tanam, dari satu biji itu bisa menghasilkan satu pohon dan bisa menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Semakin banyak kita makan, kita menikmati, semakin banyak biji yang kita tanam. Artinya apa? Tuhan itu sedang menciptakan sebuah sistem di mana ketika manusia itu makan, you nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita makan bijinya. Kita makan buahnya, kita makan tumbuh-tumbuhannya, sayurnya, tapi bijinya diapakan? Ditanam. Semakin banyak kita tanam bijinya, semakin banyak kita menumbuhkan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan itu, maka apa yang terjadi? Semakin banyak pula sumber-sumber berkat, sumber-sumber makanan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Untuk itulah Tuhan diciptakan hidup kita. Untuk itulah Tuhan menciptakan manusia. Bukankah itu luar biasa? Saudara-saudara yang melihat akan video ini, pernah nggak Anda bayangkan kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, maka Anda nggak punya masalah. Maka Anda nggak pernah kekurangan. Maka Anda nggak pernah mengalami masalah ekonomi. Maka Anda nggak pernah mengalami kekurangan, Anda susah makan, Anda nggak ngerti harus menikmatin apa untuk makanan Anda. Nggak perlu. Kalau kalau kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, Tuhan menciptakan, maka kita bisa hidup terus menikmatin anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Terus bermultiplikasi di dalam hidup kita. Untuk itulah Tuhan menciptakan hidup kita. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan
Anda dan saya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menikmatin satu terus mati, mengolah tanah, mengusahakan, susahkan hidup kita. Oh enggak. Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dalam anugerah-Nya supaya Dia itu memberi kita sebuah pemeliharaan, memberi kita sebuah sistem multiplikasi. Sistem yang membuat hidup kita ini tidak pernah kekurangan. Sebuah sistem yang membuat kita semakin kita banyak makan, semakin kita banyak menikmati anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan itu selalu berlimpah. Dan ketika itu berlimpah, ketika yang kita nikmatin itu berlimpah, maka yang terjadi apa? Nggak mungkin dong ketika kita banyak makanan, kita nikmatin itu sendiri. Oh enggak. Akhirnya apa? Kita memberikan kepada orang lain. Kita saling membagi. Kita membagikan kepada orang-orang yang lain. Dan itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan tidak hanya untuk memelihara hidup kita, tetapi ketika kita sudah puas dengan hidup kita sudah cukup dengan makanan kita, tapi makanan kita itu tetap ada dan melimpah, maka Tuhan mau untuk kita menjadi berkat untuk orang-orang lain. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya. Karena begitu besar kasih-Nya Dia menciptakan sebuah sistem. Semakin banyak kita makan, semakin banyak sumber makanan kita. Dan semakin banyak sumber makanan kita yang tidak bisa kita nikmatin sendiri. Semakin banyak kita bisa memberi kepada orang lain, kepada ciptaan Tuhan yang lain. Bukankah itu luar biasa? Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menderita. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk susah. Karena Dia sayang kepada manusia. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati di dalam segala kelimpahan. Karena itu Tuhan ciptakan sistem. Kalau kamu makan tumbuhan yang berbiji. Kalau kamu makan buah-buahan, buah yang berbiji. Coba kalau Tuhan nggak kasih sistem itu. Maka yang terjadi apa? Manusia, wah makan semuanya, betul. Karena manusia ini omnivora. Semuanya dimakan. Habis. Tapi ketika Tuhan ciptakan sebuah sistem, itu sistem yang luar biasa. Ketika semakin banyak kita menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, maka semakin melimpah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. So next slide. Jadi tujuan Tuhan, kalau kita mau rangkum, tujuan Tuhan di dalam hidup kita, itu apa aja sih? Kenapa kita diciptakan? Kenapa manusia diciptakan? Kenapa Anda diciptakan? Tujuan Tuhan mula-mula Dia yang menciptakan manusia, yang pertama apa? Supaya manusia ini berkuasa. Dan ketika Tuhan kasih kita kemampuan untuk berkuasa, mengelola, Tuhan taruh kita kasih kemampuan, kasih kapasitas, kasih wewenang. Dia sertai kita, Dia berkati kita. Dia nggak cuma utus kita dan terus dibiarkan tanpa kuasa, tanpa kapasitas. Oh enggak. Ketika Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambarnya, maka kita punya otoritas itu. Buktinya apa? Manusia pertama, Adam. Ingat bahwa dia punya otoritas atas apa? Semua hewan. Bayangkan, dia namai hewan itu satu-satu. Dan semua hewan nurut. Bahkan hewan yang menurut gambaran kita saat ini, hewan yang buas, singa, nurut sama Adam. Dia nurut. Bahkan dikasih nama. Itu adalah otoritas yang tertinggi yang Tuhan kasih sebagai sebuah contoh. Bahwa kita diciptakan Tuhan untuk apa? Menguasai dunia ini. Menguasai bukan merusak, menguasai bukan melakukan secara otoriter, bebas. Oh enggak. Menguasai untuk apa? Mengelola, mengembangkan dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Sebagai kita, ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Representasinya Tuhan. Orang-orang, ciptaan, manusia,
hewan, semua makhluk hidup, dunia ini yang diciptakan untuk Tuhan, mereka tidak bisa melihat Tuhan langsung. Hewan-hewan bisa lihat Tuhan langsung, nggak bisa ngalami ketemu dengan Tuhan. Tapi kita manusia yang diciptakan Tuhan, representasinya Tuhan. Secara apa? Bukan secara look, template, bentuknya, rupa gitu ya. Bukan. Tetapi secara apa? Secara esensi. Bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kasih di dalam dunia ini. Untuk mengasihi semua ciptaannya, untuk mengasihi sesama kita, untuk kita mengasihi Tuhan juga. Karena Tuhan adalah kasih, dan kita pun ciptaannya juga harus apa? Mengasihi. Mengasihi yang seperti apa? Kita ingat, Tuhan berkata, di hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kata kasih di situ, firman Tuhan katakan, itu pakai kata agape. Kasih yang tanpa syarat. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu harus pakai kata agape. Kasih agape yang tanpa syarat. Untuk kita mengasihi manusia, itu kita harus pakai kata kasih agape yang kasih apa? Tanpa syarat. Jadi sekalipun manusia sesama kita melakukan hal yang negatif pada kita, harusnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan secara esensi, itu kita adalah kasih, maka kita harus mengasihi tanpa apa? Syarat. Apapun yang mereka lakukan. Untuk itu, manusia diciptakan. Nah, coba bayangkan, kalau semua manusia ada di dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan, mereka saling mengasihi. Bukankah dunia ini menjadi dunia yang indah? Bukankah dunia ini menjadi dunia yang luar biasa, nyaman untuk ditinggali, tidak ada kejahatan sama sekali. Karena semua manusia apa? Mengasihi. Karena untuk itulah sebenarnya diciptakan. Lalu, manusia, tujuan Tuhan menciptakan manusia apa? Supaya manusia ini hidup dalam anugerah. Seingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk kita ini apa? Makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, makan buah-buah yang berbiji. Artinya apa? Kita menikmatin itu semua, dan bijinya jangan dimakan. Bijinya ditanam. Dan semakin banyak kita makan, semakin banyak kita produksi biji, dan bijinya ketika itu ditanam, akan menghasilkan pohon, akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan lagi, dan menghasilkan sumber makanan kita semakin banyak. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi manusia ciptaan yang susah, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita untuk mengalami kelimpahan, kemakmuran di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan sebuah sistem multiplikasi. Ketika kita menikmatin tumbuh-tumbuhan itu untuk tumbuh-tumbuhan yang berbiji, semakin kita makan, kita tanam bijinya dan melimpah. Untuk itulah Tuhan ciptakan kita, untuk hidup dalam anugerahnya. Lalu mungkin Anda bertanya kepada saya sekarang, Pak, Pastor itu kayaknya ideal banget. Betul, itu adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Itu adalah kondisi ideal yang sebenarnya itu yang menjadi cita-citanya Tuhan. Itu yang menjadi hatinya Tuhan, kenapa dia menciptakan manusia. Lalu mungkin Anda bertanya, apa yang terjadi kepada manusia sekarang? Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya apa? Semua rencana Tuhan yang ini, 3 poin ini, untuk manusia berkuasa, untuk manusia menjadi representasinya Tuhan, untuk manusia hidup dalam anugerah Tuhan, karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka tujuan ini gagal semua. Maka harusnya kita menikmati ini, kita bisa berkuasa, kita bisa menjadi representasinya Allah, kita punya kasih, dan kita bisa hidup dalam anugerahnya Tuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka ini gagal semua. Maka bubar semua. Kita nggak bisa dapatkan ini semua. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Lalu mungkin Anda ada follow up pertanyaan.
Pastor, bukankah Tuhan Maha Tahu? Betul, Tuhan Maha Tahu. Pastor, bukankah Tuhan tahu kalau manusia someday akan jatuh ke dalam dosa? Betul, Tuhan tahu kalau someday manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? That is a good question. Betul? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi saya akan menjawab dengan ini. Jawab sebuah ilustrasi. Ketika manusia menciptakan mobil, apakah manusia tahu bahwa mobil ini bisa tabrakan? Tahu dong. Kenapa? Buktinya apa? Dia ciptakan airbag. Betul? Di dalam mobil ada yang namanya airbag. Kantong udara ketika ditabrak, maka kantong udara itu akan mengembang. Wah, dan akhirnya orang yang di dalam bisa safety, tidak mati bahkan atau tidak terluka parah. Pertanyaannya adalah, ketika manusia menciptakan mobil, dia tahu bahwa mobil ini bisa nabrak, kenapa manusia tetap menciptakan mobil? Karena manusia menciptakan mobil bukan untuk tabrakan. Saya ulangi, manusia menciptakan mobil bukan untuk tabrakan tujuannya. Sepakat dengan saya? Karena manusia menciptakan mobil tujuannya untuk apa? Untuk mengantar manusia ini sampai ke tujuan sebagai alat transportasi. Begitu juga Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya bukan jatuh ke dalam dosa. Oh, enggak. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Tuhan ngerti bahwa manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Kayak manusia ciptakan mobil, tahu bahwa ini someday, ini mobil ini pasti tabrakan. Maka manusia itu create sebuah sistem pelindung, proteksi. Sehingga ketika ini tabrakan, orang yang di dalam nggak celaka. Nah, terus Tuhan ngapain? Tuhan tahu bahwa manusia ini jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan buatkan sebuah sistem proteksi. Supaya manusia ini bisa selamat. Sistem proteksinya apa? Yaitu Tuhan Yesus. Kita akan bahas sistem proteksi Tuhan yang luar biasa sekali di dalam video kita berikutnya. So, karena itu, buat Anda, kalau Anda merasa bahwa saya hidupnya tidak punya makna, saya ngerti tujuan hidup saya. Kenapa manusia diciptakan? Saya mau Anda melihat ini loh. Ini tujuan Tuhan menciptakan manusia. Untuk berkuasa, untuk menjadi representasi kasih-Nya Tuhan di dunia ini, dan untuk hidup di dalam anugerah-Nya. Itu tujuannya Tuhan. Tapi manusia gagal karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan besok kita akan belajar, video berikutnya kita akan belajar tentang apa? Tentang kejatuhan manusia yang akhirnya menggagalkan rencana Tuhan. Karena itu izinkan saya berdoa buat Anda, supaya siapapun Anda yang mendengarkan akan video ini, Anda boleh menikmati akan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini Engkau izinkan kami untuk bertemu, meskipun secara online. Kami percaya bukan karena kebetulan mereka menonton akan video ini, Bapa. Tapi hamba-Mu, kami berdoa siapapun yang menonton akan video ini, mendengarkan video ini sampai akhir, Tuhan buat perbedaan. Tuhan sendiri yang akan menjamah hatinya, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan menuntun orang ini, orang yang mendengarkan video ini, supaya dia menggenapi akan rencana-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, yang di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang akan mendengarkan video ini, mereka akan ketemu dengan Engkau, mereka akan mengalami encounter dengan Roh Kudus, dan mereka akan menemukan, mereka akan menggenapi rencana-Mu di dalam hidup mereka. Tuhan, tolong setiap hidup mereka. Tuhan yang akan menuntun setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap para orang-orang yang menonton, para viewer,
Percaya Tuhan memberkati mereka dengan melimpah. Karena Tuhan mau hidup mereka hidup di dalam kelimpahan. Berkati semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.